Halo teman-teman, selamat datang di podcast ini guys. Hari ini kami ada di Lopo Literasi bersama Bapak Emmanuel Kolvidus dan Kakak Rita dan Ade Ona. Baik teman-teman, saat ini kami berada di Lopo Literasi. Lebih lengkapnya Lopo Literasi Paroki Hati Yesus yang Matrix ini merupakan inisiatif dari pastor paroki kami, Romo Poli, juga didukung oleh Pastor Kan, Romo Floren, dan juga umat. Nah, di dalam rangka merayakan tahun jubileum 2025, selain ziarah, sakramen pengakuan, pertobatan, juga kegiatan ekologis, tetapi pastor paroki kami bersama Romo Rekan mendorong kami anak-anak paroki ini untuk juga mulai bergiat tentang literasi. Dan saat ini saya bersama Erni, Ona, dan Karita. Kami coba berbincang-bincang sedikit tentang apa itu literasi. Mungkin tiga teman saya ini ada yang mau menyampaikan sedikit informasi tentang literasi, silakan. Atau Karita dulu. Ya, berbicara tentang literasi di dunia anak muda sekarang, kalau menurut pandangan saya pribadi ya Kak, itu semakin menurun Ya. Sehingga begitu banyak taman-taman bacaan yang didirikan itu kosong. Sepi juga. Iya, dan itu sangat memprihatinkan. Padahal literasi kita pasti berpikir kalau di saat kita berbicara literasi pasti tentang buku ya, bacaan. Padahal dulu orang tua kita biasa bilang bahwa buku itu adalah jendela dunia. Nah, jadi memang banyak sekarang orang muda, banyak sekali ilmu pengetahuannya berkurang ya karena memang jendelanya tertutup. Ya, jadi kita tahu ada tagline buku adalah jendela dunia kan disampaikan oleh Karita tadi, dan beliau bilang ada minat yang menurun dalam hal literasi. Salah satunya adalah literasi membaca, dan itu ternyata sesuai dengan hasil survei dari sebuah badan internasional. Itu hasilnya kalau di Indonesia dari 1.000 orang Indonesia itu hanya 1 orang yang membaca. Nah, itu jadi presentasinya 0,001%. Nah, ini tentu ini inisiatif dari Romo Poli ini sangat tepat ya, sangat luar biasa untuk kita semua. Bagaimana tanggapan Ona dengan Erni soal inisiatif dari Romo Poli? Kalau dari saya pribadi, inisiatif dari Romo Poli ini mendukung kami untuk lebih banyak memperdalam literasi kami, karena saat ini memang kami sangat tidak peduli dengan literasi. Kami lebih fokus ke dunia kami sendiri kan. Ya. Kalau Ona bagaimana, ada kesannya tentang minat baca, gimana saat ini Ona lihat? saat ini ya, Apakah anak-anak misalnya pengalaman di rumah, apakah anggota keluarga adik-adik itu hobi baca atau hanya sibuk dengan gadget atau dengan handphonenya, gimana? ataukah Ona sendiri Ona sendiri rajin tidak baca? berminat tidak? Ya pasti sendiri kurang. Nah, Ya. kan banyaknya Bermain handphone ya, gadget ya. Ya tentunya kita memang harus memanfaatkan hasil-hasil teknologi informasi seperti smartphone atau gadget itu baik juga, tapi membaca secara manual yang langsung melalui buku itu menurut para pakar sendiri pun mengatakan itu jauh lebih baik dan lebih efektif daripada kita hanya membaca di smartphone kita, karena itu tidak terlalu bisa secara visual memandang juga akan mempengaruhi mata kan? Karena ada radiasi. Nah, sekarang dalam tema jubileum tentang ekologi kita kembali ke alam, lebih baik kita gerakan membaca buku manual, karena ini juga tidak mempengaruhi mata kan, malah lebih sehat. Atau bagaimana menurut Kon? Benar ya. Kalau Erni? Saya setuju. Ya, jadi gimana? Apa keinginan atau setelah Romo membuat Lopo-Lopo Literasi? Harapan kami setelah Romo membuat Lopo-Lopo Literasi, semoga teman-teman lebih banyak yang datang berkunjung ke Lopo-Lopo Literasi, supaya banyak buku-buku yang sudah disediakan ini bisa kami baca, menambah minat baca kami,
memperluas ilmu juga. Ya, informasi-informasi. Gimana Ona untuk teman-teman OMK atau anak-anak muda? Sudah disediakan fasilitas oleh Romo, mau manfaatkan atau ada ajakan? Dengan adanya Ropo literasi, literasi dapat motivasi. memotivasi anak-anak muda datang berkunjung. Oke, Karita pesan-pesan sebelum Oke. kita tutup podcast ini. Pesan saya terutama untuk diri saya, Ya. terus adik-adik orang muda, para romo di gereja kita sudah menyiapkan lopo-lopo yang indah. Ya. Nah, tentu tidak terlepas dari kebiasaan kita selfie yang Ya, indah-indah tidak gitu. sekedar hanya untuk Iya. foto kan? Nah, jadi kita manfaatkan itu. Ayo kita datang ke lopo-lopo literasi yang sudah ada ini sambil baca buku-buku yang sudah disiapkan. Percayalah, dengan membaca, walaupun kita duduk satu tempat, banyak hal yang kita ketahui. Walaupun membosankan, tapi coba pacu terus diri kita untuk rajin membaca. Oke, demikian hari ini dari Lopo Literasi Paroki Hati Yesus Yang Maha Kudus Ili. Saya bersama Karita, Erni dan Ona sedikit berdiskusi tentang gerakan literasi yang diinisiasi oleh Romo Paroki, Romo Poli, juga Pastor Kan Romo Floren dan beberapa umat yang punya minat di dalam literasi. Pesan-pesannya sudah disampaikan oleh ketiga rekan saya. Mungkin di dalam keseharian kita ada 24 jam, kita sisihkan beberapa menit untuk coba mulai membangun kembali minat baca kita. Tadi Karita bilang, dengan membaca kita seolah-olah berada di semua tempat. Dan itu betul. Ada satu tulisan mengatakan, kita ada di Ili, tapi dengan membaca kita seperti ada di Vatikan. Kalau kita baca buku tentang Jubileum kan, ketika dikatakan pada tanggal 24 Desember 2024, malam Natal, perayaan Jubileum tahun 2025 diawali dengan pembukaan Porta Santa atau pintu suci oleh Bapak Paus Fransiskus di Basilika Santo Petrus kan. Iya. Jadi ketika kita baca itu seperti kita di Ili tapi kita ada di Vatikan. Jadi dengan membaca ada satu pakar juga mengatakan siapa yang membaca itu akan memiliki masa depan atau menguasai dunia. Jadi demikian hari ini kami berempat dari Lopo Literasi Paroki Ili. Kami mengajak teman-teman orang muda Paroki Ili, bahkan secara lebih luas lagi, mulai hari ini kita menggerakkan literasi kita. Sekian, silakan ditutup. Sekian podcast Ili nih guys, di pojok literasi. Jangan lupa berkunjung ke pojok literasi. Bye bye.